Rafael Aluntri Sambodo, orang tua dari Mario Dendi, dengan ini menyampaikan permintaan maaf kepada Mas David dan keluarga besar Bapak Jonathan, keluarga besar PBNU, dan keluarga besar GP Ansor, dikarenakan perbuatan putra saya telah menyebabkan luka serius dan trauma yang mendalam. Saya selalu mendoakan kesembuhan Mas David, dan dalam kesempatan ini saya juga ingin menegaskan bahwa hal ini merupakan masalah pribadi keluarga kami, dan kami akan mengikuti seluruh proses hukum yang sedang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mulai hari ini Saudara RAT, saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah pasal 31 ayat 1 PP 94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Jagat Lopitu, sedulur sebangsa dan setanah air. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurasa untuk apa. Salam sejahtera buat kita semua. Akibat ulah kebrutalan, kebiadaban seorang anak, akhirnya ayah yang menjadi korban. Ini kebalikan dari kasus Sambo. Ini orang tua yang menjadi korban kebrutalan anak adalah David, yang notabene dianiaya oleh Mario, anak dari pejabat Direktorat Pajak. Sangat brutal sekali apa yang dilakukan oleh Mario ini terhadap David, sehingga David sampai saat ini masih terbaring di rumah sakit dalam keadaan koma. Luar biasa, sangat keji sekali kalau saya lihat videonya bagaimana David dianiaya oleh Mario Dandi ini. Sudah tidak berdaya, masih diinjek kepalanya, ditendang kepalanya. Luar biasa anak ini. Bahwa dia menyampaikan tidak takut bila dilaporkan polisi, dia tidak takut bahwa kalau David ini meninggal, kan sudah luar biasa ini, brutal sekali, biadab sekali ini. Gara-gara perempuan dia tega menganiaya orang lain dengan brutalnya, dengan kejinya. Imbas dari itu akhirnya viral di media sosial. Akhirnya Ibu Menteri dengan tegas mencopot jabatan daripada bapaknya Dandi ini. Ya itulah, kalau kita terlalu memanjakan anak dengan bergelimbang harta benda, materi, fasilitas yang terlalu vulgar, sehingga arogansi, siapa gue, siapa loh, siapa berani dengan gue, dia kedepankan, sehingga ibarat lele ya wis tekan sundukane, tekan pok sundukane, dia memenuhi kasus ini sehingga mambrah kasusnya. Bahkan termasuk kekayaannya akan diaudit karena tidak wajar penambahan kekayaannya bapaknya Dandi ini. Ya itulah, tapi sangat brutal sekali kok apa yang dilakukan oleh Dandi ini. Ya notabene anak yang sudah pasrah, tidak melawan, dianiaya sebegitu rupa, diinjak kepalanya, ditendang kepalanya, sudah tidak berdaya, masih saja diinjak, ditendang, bahkan mengeluarkan statement sing menantang dari pihak kepolisian, tidak takut polisi, tidak takut mati, korbannya tidak takut kalau dia mati dan lain sebagainya. Apa dia itu kebal hukum, mengandalkan jabatan ayahnya. Ingat,
Di atas langit masih ada langit. Ini anak tentunya dididik dengan manjanya, dengan gelimang harta yang berlimpah, sehingga memandang bahwa dia sendiri yang paling kuat, dia sendiri yang paling kaya. Maka saya berpesan kepada anak-anak muda, tolong emosinya dikontrol, dijaga, jangan sampai merugikan orang lain. Ini kasusnya Mario Dandi ini merembet kemana-mana, sehingga bapaknya saja menjadi korban ulah bejat, ulah biadab Mario Dandi ini. Terlepas dari itu, ada sosok seorang wanita pemicu daripada penganiayaan David ini. Ia lagi-lagi wanita. Kalau tidak pandai-pandai sekali kita bergaul, wanita ini cenderung kadang-kadang ya membuat permasalahan sing serius. Walaupun kita tidak menampilkan butuh seorang wanita, tapi ya wanita yang bagaimana dulu. Tentunya wanita yang solehah, yang bisa dijak berayan, yang mau menerima apa adanya. Tidak wanita yang justru mengadu domba, menyulut emosi, memprovokasi, sehingga terjadinya masalah ini tak lepas dari campur tangan Agnes, mantan pacar David yang sekarang menjadi pacarnya Mario Dandi. Nah, ini di garis tebal bahwa peristiwa ini tidak luput dari campur tangan Agnes selaku pemicu yang memprovokasi, yang nge-Sherlock tempat di mana David sedang bersama teman-temannya, sehingga Mario Dandi mendatangi tempat itu, menyeret David dengan kejinya, menendang, memukul, menginjak kepalanya sampai dengan lupa parah, sehingga Dandi saat ini masih koma di rumah sakit. Untuk itu, kepada pihak yang berwajib, jangan sampai ini kasusnya tenggelam. Kita kawal, semoga dia dihukum seberat-beratnya, karena penganiayaan berat paling tidak 15 tahun penjara. Dimaksimalkan saja penjaranya biar kapok. Ini bikin malu orang tua, bikin rugi orang tua juga kan, karena orang tuanya juga malu, malu dicopot dari jabatannya. Setelah dicopot, hartanya diaudit oleh KPK, ya sebabak belur KPK. Gara-gara ulah daripada anak yang tidak berbakti yang namanya Mario Dandi ini. Lebih percaya daripada Agnes, seorang wanita yang notabene mengadu domba, memprovokasi. Ya serampung lah ngono. Kali ditampa akibat dari ulahmu itu, Mario Dandi selamat mendekam di penjara. Sing harusnya anak bisa mikul dhuwur mendem jero orang tua, ini justru malah menjatuhkan orang tua segelem-gelem. Ya, orang tua yang sudah berupaya keras sampai puncak pimpinan di Direktorat Pajak, karena ulahmu, ya akhirnya orang tua ini jadi korbanmu, malah bukan repot, ya toh. Viral, orang tuanya malu, dicopot dari jabatannya, hartanya diperiksa KPK. Ya kalau menemukan sesuatu hal yang mencurigakan, kekayaan atau harta benda itu sesuai dengan gajinya, ada gravitasi atau ada penyuapan, ya siap-siap saja bapakmu juga kau bawa ketahanan karena ulahmu. Saya kira itu, semoga ini menjadi pencerahan kita semua. Salam RKRI, Nusantara milik kita. Kita doakan semoga David cepat siuman dan sembuh dari luka-lukanya, dan sahabat yang sebagai pengurus DPP GP Ansor Pusat diberi kesabaran dan keikhlasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.